Prabowo Gibran itu adalah salah satu paslon yang cukup menyita banyak sekali perhatian publik. Prabowo yang notabene itu usianya cukup tua dan Gibran yang usianya itu relatif muda. Itulah yang menjadi sentral perhatian para orang-orang baik di dunia sosial ataupun di dunia nyata. Banyak sekali juga yang mungkin menganggap Prabowo itu begini, kemudian Gibran juga Gibran itu orangnya begini. Nah, di sini saya akan coba membaca gerak-gerik ataupun karakter mereka berdua itu secara spiritual berdasarkan ilmu falak Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sebelumnya itu disclaimer dulu ya, bahwa saya itu bukan buzzer dari paslon manapun. Saya bukan anggota parpol apapun. Saya di sini netral, tidak memihak siapapun. Nah, dalam hasanah ilmu falak Jawa, seseorang itu bisa diketahui gerak-geriknya, sifat, karakter, siklus kehidupannya itu secara lengkap. Ilmu falak Jawa itu tidak kalah hebat dengan ilmu-ilmu ramalan bangsa lain. Perhitungannya itu juga cukup lumayan rumit dan menghasilkan serangkaian prediksi yang memang cukup detail. Prabowo, nama lengkapnya itu adalah Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Beliau merupakan keturunan berdarah Jawa, Banyumas, dan Minahasa. Keluarga ayahnya itu berasal dari Kebumen dan Banyumas, sedangkan ibunya berasal dari Manado. Beliau menempuh pendidikan dan jenjang karir militer itu selama 28 tahun sebelum berkecimpung di dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Bapak Prabowo itu masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri, pemirsa, terutama setelah keterlibatan ayahnya itu menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Bapak Prabowo menyelesaikan pendidikannya itu di Victoria Institute di Kuala Lumpur, kemudian di Zurich International School di Swiss, dan The American School di Inggris. Baru setelah itu Prabowo itu masuk ke Akabri, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo Subianto itu lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 Masehi. Dalam pakem ilmu falak, Prabowo masuk dalam Mongso Kalimo. Mongso Kalimo ini punya condro, yaitu pancuran emas sumawur ing jagat. Artinya pancuran emas yang tersebar di bumi. Mongso Kalimo tersebut ada dalam kekuasaan, yaitu Betoro Asmoro atau Dewa Asmoro. Jadi perilaku kehidupan Bapak Prabowo itu di bawah pengaruh Dewa Asmoro tadi. Kalau kita ketahui bahwa Dewa Asmoro itu adalah dewa kesenangan dan dewa keberuntungan. Namun sebelum kesenangan itu menghampiri, datanglah terlebih dahulu godaan yang berupa gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan. Kalau orang itu tabah, maka kesenangan dan keberuntungan itu segera akan datang. Orang yang dalam naungan Dewa Asmara atau Dewa Asmoro, yang notabene dalam hal ini adalah Bapak Prabowo, itu mempunyai ciri khas berani, tegas, namun mudah tersinggung. Bila telah naik darah, maka orang tersebut itu akan nekat tanpa perhitungan, walaupun penyebabnya itu hanya hal yang sederhana sekali, pemirsa. Dalam tatanan sosial masyarakat, orang yang lahir di Mongso Kalimo itu mempunyai pengaruh baik. Tidak banyak bicara, janjinya itu selalu ditepati. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang dibuktikannya sehingga punya wibawa dan disegani banyak orang. Selain itu, orang tersebut itu pandai menyimpan rahasia. Penampilannya penuh misteri. Hal itu karena dia lebih senang bekerja secara diam-diam. Baginya yang terpenting itu adalah hasil kerjanya, yaitu berhasil dengan baik, tidak mengharapkan suatu pujian dari manapun. Kemudian pasangan Bapak Prabowo itu adalah Gibran. Nama lengkapnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Gibran itu merupakan putra sulung dari beliau Bapak Presiden Jokowi yang menjabat itu sebagai wali kota Surakarta ke-18. Gibran itu sejak kecil menetap di Surakarta, namun saat SMP dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah di Orchid Park Secondary School ya. Kemudian melanjutkan studinya itu di University of Technology Sydney di Australia.
Kemudian setelah lulus, Gibran itu menjabat sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia di Kota Solo. Gibran lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987 Masehi. Dalam ilmu falak, Gibran itu masuk dalam mongso kapat. Mongso kapat ini punya condro, yaitu waspo kumembeng jroning kalbu. Artinya, air mata tergenang di dalam batin. Mongso kapat ada dalam kekuasaan Dewa Wisnu atau Bathara Wisnu. Jadi Gibran dalam perilaku kehidupannya itu di bawah pengaruh Dewa Wisnu tersebut. Dewa Wisnu adalah dewa yang mempunyai jiwa kasih sayang dan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Senjata andalannya itu adalah cokro atau cakra yang dapat menghancurkan segala bentuk kemungkaran. Orang yang dalam naungan Dewa Wisnu atau lahir di mongso kapat itu tentu mewarisi sifat-sifat Dewa Wisnu tersebut, yaitu berwatak lemah lembut, halus dan ramah. Tidak menginginkan suatu bentuk kekerasan ya, seperti mungkin perkelahian. Sangat menginginkan persahabatan dengan siapa saja. Segala tingkah laku ataupun perbuatannya itu menimbulkan rasa kagum dan simpati banyak orang. Kalau menjadi seorang pemimpin itu tidak akan berat sebelah dalam memutuskan segala sesuatu. Perbuatannya itu sangat adil dan cukup bijaksana. Keistimewaan orang yang dalam naungan Dewa Wisnu ini adalah rezekinya melimpah ruah, gampang mencari uang. Selain itu juga banyak kawan, banyak pengagum ya. Tetapi selain itu banyak pula orang yang memusuhinya, yaitu ingin mencelakainya. Namun akhirnya seiring berjalannya waktu ya, orang-orang itu yang memusuhinya itu akan berbalik menjadi orang kepercayaannya. Begitulah kira-kira gambaran sifat watak dari paslon Prabowo Gibran. Dengan mengetahui sedikit gambaran tersebut, mungkin bisa jadi pertimbangan ya dalam kita memilih ketika pas pemilu nanti. Sekali lagi, saya bukan tim ataupun buzzer dari paslon manapun. Silahkan Anda bebas mau memilih siapa saja. Saya netral ya, tidak memihak salah satu paslon. Setelah ini kita akan lanjutkan membaca karakter-karakter paslon yang lainnya ya. Ada Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Nah, semoga bermanfaat. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.